Jadi kayaknya saya jarang banget sih menemui pak yang seperti ini ya. Bahkan mungkin ya, ras lain pun nggak banyak gitu. Tapi dia itu yang seakan-akan aku rela mati, aku rela apapun gitu ya. Untuk apa ya? Untuk mamiku gitu ya. Nah itu seperti itu. Oke guys, sekarang kita bersama Tyron dan maminya, ya. Oke, kali ini kita lagi mau coba untuk explore seperti apa Tyron ini, karena dia punya problem nggak suka, dia ibu baru punya baby, betul ya, dan dia apa kira-kira perasaan dia terhadap si baby gitu ya, gitu loh. Karena beberapa saat dia seperti diem aja gitu ya, stres gitu ya. Nah, atau kita coba tanyakan lebih detail lah ya. Oke, kira-kira gimana Bu? Seperti apa yang terjadi kira-kira sebelumnya gimana? Oke, aku lahiran, terus habis itu selama sebulan kan aku masih struggling sama bayi aku. Aku titipin di rumah mama. 1 bulan baru aku ambil dia. Waktu aku ambil, dia di rumah aku waktu itu belum jadi, dia nggak apa-apa. Lari sana lari sini. Pas ini hari pertama running around. Terus tapi kan aku sibuk banget sama bayi aku. Hari kedua tuh mulai nggak mau makan. Udah nggak mau makan, cuma duduk di pojokan. Terus nggak mau, bahkan laying down aja nggak mau. Kayak gini boro-boro, dia cuma mau duduk doang di pojokan, dikasih makan nggak mau. Ya udah, kan orangnya, aku yakin anjing itu pasti akan makan lagi kalau misalnya dia lapar. Aku diemin 4 hari, kemudian dia baru mau makan, baru mulai pelan-pelan mau tiduran, berinteraksi sama aku aja sempet nggak mau. Terus cium bayinya aku kasih, dia cuma mau cium kaki terus melengos. Kalau bayinya nangis dia cuma madepnya ke tembok gitu. Beneran nggak mau lihat bayinya. Sekarang baru mau cium, setelah 4 hari dia baru mau cium pantatnya. Nangis dia nggak apa-apa, nggak ngeliat ke tembok. Dia bener-bener di pojokan ngeliat ke tembok aja gitu. Iya. Oke. Lucu ya. Ya, jadi kita akan coba untuk mencari tahu kenapa Tyron seperti itu ya, dan kira-kira seperti apa sih Tyron ini dan bagaimana pandangan dia, feelingnya dia terhadap si baby gitu ya. Nah itu yang kita mau coba ya. Oke. Oke, jadi yang saya dapatkan, saya dapatnya anak ini luar biasa sekali sih ya. Dia ini apa ya, adore banget gitu ya ke maminya gitu ya, sangat-sangat loyal gitu. Kalau saya lihatnya dia seperti apa ya, seperti dia bukan tipikal guard dog yang galak gitu ya, yang one man dog juga enggak gitu ya, tapi dia seperti menyerahkan diri dia seutuhnya gimana sih ya gitu loh. Iya kan? Iya banget. Nah, itu. Jadi kayaknya saya jarang banget sih menemui pak yang seperti ini ya. Bahkan mungkin ya, ras lain pun nggak banyak gitu. Tapi dia itu yang seakan-akan aku rela mati, aku rela apapun gitu ya. Untuk apa ya? Untuk mamiku gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah. Padahal sebenarnya dia ini tipikal yang sensitif ya, hatinya gitu ya. Dia nggak suka orang ribut-ribut, dia nggak suka keributan gitu ya. Dia nggak suka something yang perubahan yang telak gitu ya. Nah dia ini tipikal anak yang lebih tenang, rileks gitu. Nah makanya sebenarnya buat dia sendiri pun
style maminya sebenarnya bukan style yang dia suka, karena kan sorry ya, maminya tuh kan tegas ya, jelas gitu ya, nggak abu-abu gitu ya. Jadi kalau iya enggak gitu, bener nggak? Sorry ya, aku baru ketemu saat ini ya. Iya, sama banget. Tapi sebenarnya itu bukan style dia gitu ya. Style dia itu lebih ke yang apa ya? Dia tuh tipikal anak yang ya udah jalanin aja, happy aja, ya itu ya kayak gitu ya. Nah tapi dia dengan dengan rela gitu ya, dia ngikutin ya gitu. Yeah. Meskipun itu bukan dia sih sebetulnya gitu loh. Nah, itu luar biasanya dia tuh seperti itu kalau saya bilang. Tapi ya buat dia ya itu di mana maminya ada, dia di situ ada gitu. Iya. Mungkin tanpa kamu sadarin kamu suka curhat sama dia kali. Dulu banget, karena aku kan ngambil dia waktu saat aku lagi sedih banget. Oke, I think I need someone to accompany me. Terus datanglah dia, makanya aku dedicated banget sama dia waktu itu. Terus ya dia kayak gitu aja, dia sama aku berdua dulu di apartemen. Iya. Jadi memang ini loyal sekali sih. Tapi dia nggak sebel sama anak aku. Enggak, totally enggak. Dia bilang, aku apapun yang mamiku sayang, aku akan sayang. Oh, bukan nangis. Tisu. Oh, gimana banget. Iya kan saya bilang kamu sama baby. Jadi gini, dia merasa sebenarnya bukan karena dia nggak suka sama si baby ya. Tapi kenapa aku dipisahkan dari mamiku gitu loh. Oh. Jadi waktu yang kamu 1 bulan itu dia tidak bersama kamu, itu sebenarnya yang membuat dia lebih kepada kenapa aku harus dipisahkan gitu loh. Jadi bukan dia marah gara-gara ada baby, bukan itu sebenarnya. Jadi selama mamiku tetap sayang sama aku, ya aku nggak masalah gitu. Karena dia tipikal yang, ya itu saya bilang, dia seperti memposisikan diri dia itu udah jadi seperti hambanya kamu gitu ya. Jadi yang seperti apapun yang kamu, yang mamaku mau gitu, ya aku akan lakukan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kan di rumah mamaku ada anaknya, namanya Ramen. Dia lebih mending sama aku dibanding sama Ramen, hidup sama Ramen ya? Dia udah, iya. Jadi dia kan nggak peduli aja sama Ramen. Enggak, iya. Karena dia itu bukan karena dia itu benar-benar fokus point of interestnya adalah kamu ya. Iya. Waktu ada anaknya juga aku kemana dia tetap ikutin. Iya, karena dia memang nggak fokus. Ya itu yang saya bilang. Dia akan merasa apapun itu gitu ya, apapun itu ya itulah dia ada di situ gitu. Dan kamu minta apapun ya dia akan ikutin itu. Suamiku kan suka galak sama dia, dia sebel nggak sama suamiku? Enggak. Nggak ada itu ya, orang baik banget ya. Baik banget. Sangat loyal kalau saya bilang. Jadi you are so lucky loh punya dia. Iya. Yang beda sih karakternya sama anaknya. Karena kamu nggak pusing ya. Dia udah mengerti apa yang kamu mau. Iya. Dan ini memang tipikal anak yang memang dia berani mati untuk ngejagain kalian gitu loh. Seperti itu. Oh. Terus dia nggak apa-apa. Dia mau punya anak lagi nggak? Nah itu balik lagi dia bilang apapun yang mamiku mau ya aku ikut aja. Jadi di sekarang pun ikutin aku juga. Iya dia no problem. Selama itu benar-benar memang ya itu dia nggak punya something yang ini mirip seperti service dog ya. Ya jadi kalau service dog kan gitu ya. Mereka udah nggak punya keinginan pribadi, emosi sendiri gitu. Wow. Karena mereka akan lebih melihat yang point of interest mereka adalah ownernya. Nah itu yang lebih mereka pikirkan ya. Apapun untuk kebahagiaan owner saya gitu. Mirip ini seperti service dog. Saya beberapa kali saya bertanya sama service dog ya. Termasuk salah satu yang penuntun orang buta gitu ya. Itu mereka mayoritas mereka nggak ada eager dalam diri mereka. Mau ini, mau itu gitu, hampir nggak ada. Sama sih kayak dia juga sama. Jadi kalau bertanya, kamu maunya apa nih sekarang? Dia bilang, aku ikutin kamu aja. Apapun yang mamiku mau ya aku ikutin gitu.
Kamu happy nggak sih dengan, maksudnya kamu bagaimana dengan bayi itu gitu kan? Ya asal mami nggak marah-marah aja sama baby, gitu ya. Aku sih oke-oke aja kata dia gitu. Intinya kalau saya lihat sih dari sisi dia benar-benar yang apa ya, yang mengembalikan itu kembali ke alam gitu ya. Grounding. Gitu. Iya. Ya, dan dia nggak punya beban loh gitu. Meskipun dia tahu dia nggak suka itu, tapi dia nggak punya beban. Itu yang luar biasa dari dia sih. Saya nggak merasakan dia punya beban dan stressful dari itu. Malahan begitu dipisahin dari kamu, itu yang membuat dia stres. Iya, dia bisa. Ya? Iya. Kalau aku pulang ke rumah mama waktu itu, terus aku nggak nyambut dia tuh bisa marah. Kalau paling nggak nyapa dikit gitu. Karena dia kehilangan tuannya ya. Iya. Dia kehilangan orang yang harus dia service gitu loh. Nah itu. Dan dia panik gara-gara itu sih. Karena buat dia harus jagain dong gitu. Nah itu. Saya lihatnya tipikal yang mirip seperti guard dog, tapi dia bukan guard dog kalau saya bilang. Dia lebih ke service dog. Kalau biasa service dog itu mereka latih kan. Bener nggak? Sampai mereka ngikutin didikan yang dilatih. Tapi kan kamu nggak latih dia sebagai service dog. Nggak bisa. Ya makanya, ya kan? Tapi dia mau udah terlahir sebagai service dog. Ini Tuhan tahu aku nggak punya kesabaran sepanjang itu untuk melatih training. Ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi lebih dari itu. Karena dia akan mengajarkan dan menyerap energimu lebih banyak. Gitu. Karena buat dia itu seperti busa yang akan nyerap energi negatif, tapi dia sendiri nggak jadi negatif. Itu yang luar biasanya. Penetralisir gitu ya. Jadi beda. Kalau service dog itu kan dilatih ya, sehingga lama-lama dia kehilangan jati diri dia gitu loh, ya kan? Dia akan benar-benar ngikutin benar-benar gitu ya si ownernya gitu. Tapi kalau dia kan memang lahir sebagai service dog, ya kan? Sehingga secara insting ya memang dia udah nggak punya keinginan gitu. Kalau tanya kamu maunya apa, ya aku mah happy aja. Jadi dalam kondisi apapun dia akan happy gitu loh. Emang ada kalau yang dokter tanya ada yang suka, oh aku maunya tuh mami gini. Protes, ya kan? Protes dalam artian secara ego ya, gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau dia lebih kayak yang, ya dok, mami itu kan kadang-kadang suka nggak sabaran gitu ya kan, suka tegas gitu ya, tapi kadang-kadang itu jadi mengganggu kita gitu loh. Nah itu kayak gitu. Nah terus kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih gitu ya, aku kan tetap sayang apapun itu gitu loh gitu. Jadi makanya saya bilang dia nggak punya sesuatu. Akhirnya dia bilang ya kalau mami itu maksudnya gini, yang saya dapatkan ada momen di mana mungkin kamu cukup stressful dengan si baby gitu ya, gitu loh. Nah dan itu kena banget buat dia. Nah jadi makanya kenapa dia bilang ya nggak apa-apa sih, nanti kan aku juga bisa main sama baby kan, aku bisa ajarin juga. Nah itu kayak gitu kira-kira. Lebih kayak yang kan kalau anaknya dia, kenapa dia nggak ajarin anak dia gitu kan gitu ya pertanyaannya ya. Tapi kenapa dia nggak lakukan itu gitu ya? Karena buat dia itu bukan hal penting gitu, ngapain aku harus bawa energiku untuk belajarin anak ini gitu loh, ngerti nggak? Nah tapi kalau ini seakan-akan memang karena fokus dia itu kan lebih kepada human ya, lebih kepada orang, bukan kepada hewan lain gitu. Nah itu karena dia punya prioritas untuk apa yang dia lakukan gitu, secara insting dia lakukan itu. Jadi kenapa dia punya prioritas untuk si baby gitu loh. Tapi kenapa untuk anaknya sendiri kok dia nggak punya prioritas? Ya karena buat dia itu bukan prioritas saya. Tapi prioritas saya itu lebih kepada keluarga gitu ya, keluarga inti gitu. Nah itu seperti itu. Oke guys, menarik sekali ya. Jadi makasih banyak ya Ibu sudah kemari. Dan kita belajar banyak dari Tyron ya. Anak ini sungguh luar biasa. Dia memang terlahir sebagai service dog. Dan anak ini memang sangat-sangat loyal ya, dan sangat mengagumi maminya, dan memang tanpa disadari dia juga menghealing energi-energi negatif ya, terutama dari yang ada pada maminya ya. Dan itu menjadi pembelajaran yang luar biasa, di mana kita tidak bisa memilih ya, kadang-kadang
alam semesta bekerja begitu luar biasa tanpa kita sadarin dan memberikan yang terbaik untuk kita, kira-kira seperti itu ya. Dan itu memang luar biasa sekali. Oke guys, jangan lupa untuk kasih komen ya, subscribe, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, see you, bye, God bless you all.